Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Reo Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, penuh dengan sukacita, berpengharapan kepada Kristus, dan tetap rajin dengar firman Tuhan seperti ini atau membaca Alkitab setiap hari supaya kita diperlengkapi untuk menghadapi perjalanan, pertarungan hidup kita di hari-hari yang mendatang. Bagian firman Tuhan hari ini saya bagikan di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga, mulai ayat 16 sampai 18 berkata demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, ini menarik sekali. Penulis kitab ini yaitu Yohanes yang juga adalah murid Yesus mengatakan kalau Yesus mau mati buat saudara dan saya, jadi kita pun juga mau mati untuk menyatakan kebenaran. Ya mungkin bukan kita mengatakan kepada orang, saya mengasihi Kristus dan saya mengasihimu dan saya siap mati untukmu. Bukan seperti itu. Saya percaya ketika kita membaca ayat ini, saya pertegas seperti dikatakan tadi, demikianlah kita ketahui kasih Kristus bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Apa yang dimaksud nyawa? Saya yakin sekali kita menyatakan kebenaran itu sebenar-benarnya. Walaupun mungkin akhirnya kita menjadi korban dari menyatakan kebenaran itu. Bisa jadi juga yang terburuk adalah mati. Dan sudah terlalu banyak orang martir setelah murid-murid Yesus mempertahankan kebenaran. Dia menyerahkan nyawanya untuk kebenaran. Kebenaran yang hakiki yaitu mempertahankan kebenaran Kristus Yesus. Bukan kebenaran kita sendiri. Lalu yang kedua menariknya dikatakan gini. Kalau dalam bahasa sehari-hari ya, you punya apa-apa, you merasa happy, bisa makan enak, pokoknya semua terpenuhi. Tapi you melihat ada saudara ya, bukan teman dulu lah. Ini kan berarti kalau saudara itu dekat sekali ya, mungkin kakak, adik, keponakan. Melihat dia begitu sengsaranya dan kita tidak tergerak, ya sulit kita mengatakan bahwa kita mengalami kasih Kristus, kasih Tuhan, Sang Pencipta yang menyelamatkan kita. Jadi ada prinsip yang sederhana. Ketika kita mengatakan mengasihi Kristus, maka kita harus mempertahankan kasih Kristus itu sebagai kebenaran dalam hidup yang kita jalani. Meskipun nyawa kita pun sampai harus hilang. Begitu ekstrimnya. Yang kedua, ketika kita mengakui kita mengalami kasih Kristus, marilah kita mulai berbagi kepada sesama. Ingat ya saudara, berbagi tidak sembarang bagi, tetapi kita butuh hikmat Tuhan. Jadi bukan sembarang. Alkitab bilang ya, Tuhan Yesus dalam pelajarannya, jangan buang mutiara di kandang babi, nanti diinjak-injak, bahkan kita yang membuang pun akan ditendangnya ya. Tetapi marilah kita berbagi, kita berdoa, kita yakin bahwa apa yang kita salurkan berkat itu sungguh-sungguh memang Tuhan gerakkan hati saya, bukan karena emosi, sehingga kita ketika memberikan dasarnya kasih, tidak ada feedback apapun selain mengucap syukur dan bersukacita atas penyertaan Tuhan. Mari terus kenakan kasih itu sebagai pengikat di antara kita orang-orang percaya untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang masih mencari kebenaran itu sendiri. Saya Pendeta Reo Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.